Kode akan rujuk kian terbuka lebar. Tak bisa jauh Paula Verhoeven ungkap kerinduannya dengan anak-anaknya. Mengatakan, "Mama kangen sekali." Berharap apa mungkin hari ini? Kakak berharap apa hari ini, Kak? Apa? Berharap apa hari ini? Masih ada pintu damai nggak sih kalau buat Bang Baim sendiri, Bang? Masih ada pintu damai nggak sih kalau buat Bang Baim? Pastinya dari awal juga ada damai. Kan Kak Paula Dari pikir awal itu. berarti tidak menutup kemungkinan untuk rujuk nih. Pastilah, pasti. Tapi ada keinginan? Doain aja. Pokoknya yang terbaik aja buat keluarga, buat saya sama Paula. Ya keputusannya nanti. Berarti masih berharap untuk berdamai di mediasi terakhir ini, Bang Baim? Pastinya dari awal. Tapi berbicara tentang itu, apakah tidak ada sama sekali kemungkinan untuk kembali dengan Paula Verhoeven? Saya melihat sebenarnya ini ada dan sangat besar. Saya masih menganggap bahwa bisa saja yang akan terjadi ini adalah sebuah kesalahpahaman saja. Tapi karena sudah kadung melakukan sebuah konferensi pers yang kemarin itu dikatakan, maka saya kira ini semua akan lebih sulit daripada yang seharusnya. Dan saya sebenarnya melihat bahwa Paula ini sangat memungkinkan untuk menjadi rem dari Baim Wong, yang memang orangnya ini sangat energik dan berapi-api, sehingga bisa menyeimbangkan emosi dan ego pria seorang Baim Wong ini tadi. Dan saya merasa bahwa ini semua bisa saja akan berlarut panjang dan berefek kepada karir keduanya. Tapi untuk Paula Verhoeven, saya melihat bahwa karirnya akan lebih baik daripada sekarang. Maka sebenarnya yang harus dilakukan di sini adalah secepatnya diselesaikan proses ini, agar tidak terlalu lama dan anaknya nanti di kemudian hari akan harus menonton perseteruan ini dan merasakan perasaan yang berbeda, di mana mereka seharusnya mendapatkan kasih sayang yang sama dari kedua orang tua. Pilih Baim Wong atau Paula? Ya gue pilih Paula lah, gue gak percaya dengan Baim Wong. Kasus prank-prankan yang dilakukan oleh Baim Wong yang melibatkan istrinya, gue kasihan. Kegiatan tersebut kan kegiatan yang unfaedah, yang jauh dari kata cerdas menurut gue ya. Mentingin konten dia doang tapi tidak mendidik. Dibawa-bawalah istrinya, kasihan kan? Padahal Paula itu model papan atas, harus buat konten yang kayak gitu. Menurut gue kasihan banget sih, nyaris lagi masuk penjara. Dan setelah itu menurut gue mereka udah gak harmonis kali ya. Karena kalau gue jadi keluarganya Paula, gue sayangkan ya, itu ditolong aja nasib bagus tuh dia gak masuk penjara tuh ya. Kalau nggak masuk penjara, kan kasihan Paulanya gitu. Jadi wajar lah ya. Kalau disuruh memilih Baim Wong dan Paula, gue memilih Paula karena dia lebih berkualitas, lebih baik daripada Baim Wong. Ya. Ada sebagian netizen yang komentar bahwa mungkin aja Baim itu cuma cemburu gitu loh. Sebenarnya tidak ada peristiwa tersebut. Menurut aku, ini adalah hal yang bijaksana ya. Maksudnya gimana? Paula bilang dia tidak mau membalas semuanya A, B, C, dan D karena nanti konfliknya akan ada jejak digitalnya. Banyak netizen dan juga masyarakat yang menyalahkan Baim, mengatakan bahwa Baim adalah sosok yang pelit, tidak bertanggung jawab, atau suka membanding-bandingkan. Ini juga jejak digital yang tidak baik untuk Baim pada saat nanti kedua buah hatinya membaca. Ini nggak fair gitu. Makanya Baim, aku lihat strateginya kenapa dia pada akhirnya memilih untuk mengatakan isu ini, karena dia dalam tanda kutip juga pengen punya jejak digital yang baik untuk keluarganya ataupun juga untuk dirinya sendiri. Paula Verhoeven baru-baru ini mengungkapkan kerinduannya dengan anak-anaknya. Hal itu diungkap Paula Verhoeven melalui Instagram pribadinya. Ia mengaku rindu tidur bersama putranya, Keanu dan Kenzo. "Mama kangen sekali pengen bobok sama anak-anak. Soleh mama lagi. Allahumma barik," tulis Paula Verhoeven. Paula kini diketahui memang sudah tidak tinggal lagi di rumah Baim. Ia sudah tidak terlihat berada di rumah Baim Wong sejak beberapa waktu hingga akhirnya digugat cerai. Melalui kuasa hukumnya, Paula mengungkap kegelisahannya karena akses bertemu dengan Keanu dan Kenzo seperti dibatasi oleh Baim. "Aksesibilitas dari prinsipal kami dibatasi untuk bisa bertemu dengan anak. Oleh sebab itu saya mohon kepada majelis untuk memberikan perintah agar pemohon itu tidak memberikan batasan," ungkap Alfon Kurnia Palma dalam sidang lanjutan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabar perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven terus mengundang perhatian. Proses perceraian yang diajukan Baim Wong ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus dilanjutkan ke sidang-sidang karena upaya damai yang dilakukan gagal. Meski masih harus melewati beberapa tahap lagi,
Baim Wong sudah menyampaikan janjinya kepada Paula Verhoeven. Ia menyebut tak akan membatasi Paula untuk bertemu anak-anak mereka. Saya nggak mau jawab, takut, mohon didoain aja. Kadang-kadang apa yang saya lakuin, ngomong salah, gak ngomong salah, apapun salah, ujarnya. Baim Wong menegaskan semua bukti yang mungkin diminta pihak Paula Verhoeven akan dia sampaikan di konferensi tanpa perlu membuka lebih jauh di luar. Menurut Kepala Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah, Baim Wong hanya mengajukan gugatan cerai talak dan hak asuh anak tanpa embel-embel harta gana gini. Pemohon juga meminta untuk menjadi pengasuh anak dari termohon. Jelasnya, proses perceraian ini berakhir hampir 6 tahun pernikahan mereka yang sebelumnya disebut sebagai pasangan yang harmonis. Hubungan cinta Baim dan Paula berlangsung selama 8 bulan, sebelum akhirnya melamar pada Juli 2018. Tak lama kemudian mereka menikah di gedung The Tribata, Jakarta Selatan pada 22 November 2018. Dari pernikahan tersebut, Baim dan Paula dikaruniai 2 anak laki-laki, yaitu Kiano, lahir pada 27 Desember 2019, dan Kenzo, lahir pada 9 Oktober 2021. Namun saat menghadiri sidang mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Oktober 2024, Baim justru meminta agar publik tidak menjelek-jelekan Paula. Ia beralasan merasa kasihan jika Paula menjadi bulan-bulanan netizen. Jadi biar kita menyelesaikan masalah ini dari pihak kita dengan persidangan secara tenang. Jangan saling ini atau kata-kata nggak benar buat Paula. Kasihanlah, ungkap Baim. Netizen juga ramai-ramai mengingatkan Baim pada konferensi pers yang pernah ia gelar. Dalam konferensi pers tersebut, Baim terlihat sangat emosional dan memberikan pernyataan-pernyataan yang cukup keras mengenai dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula. Yang gelar konferensi pers kemarin kan lunjir, mana buka aib istri sendiri, ya meskipun itu nggak tahu benar atau enggak, tulis netizen. Dalam gugatannya, Baim Wong juga ingin hak asuh kedua anaknya bisa ia dapatkan. Carut-marut rumah tangganya tersebut seolah merupakan ujian bagi Paula yang baru hijrah. Saat menjadi bintang tamu di acara kajian Islam, Paula Verhoeven pun berbagi bagaimana caranya ia menghadapi masalah tersebut. Sahabat Tia Aristia itu menyebut bahwa hanya bisa berserah diri kepada Allah karena Allah adalah pemilik segalanya. Saya yakin Allah pasti tolong kita, jadi dengan cara Allah kita ditolong dan ternyata dari sini saya merasakan sekali bahwa Allah itu maha benar, kata Paula Verhoeven dikutip dari Instagram story-nya.